Asik gitu ya, pengangguran dan orang yang baru kena PHK bakal dapat bantuan 75 juta rupiah per bulan. Wah, 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 keren banget ya. Alhamdulillah ya, akhirnya gitu ya. Ada bantuan pemerintah gitu ya, dari pemerintah Singapura. Pastinya ya tentu untuk warga Singapura nih, positive people. Haduh, 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 haduh. Seneng banget ya jadi warga Singapura. Ya kita tahu bahwa Singapura ini sebenarnya sedang dilanda gitu ya badai PHK juga nih, positive people, di mana menurut berbagai sumber media gitu ya, ada sekitar 20.000 atau 2.000 lah, gue lupa gitu, pokoknya sekitar angka itu, antara angka yang gue sebutin itu badai PHK yang terjadi di sana. Kalau ada PHK gitu tuh kayaknya lagi musim banget ya, mungkin nggak cuma di Indonesia yang lagi banyak PHK juga, tapi di Singapura juga gitu. Tapi bedanya jelas gitu ya. Singapura ini memberikan bantuan loh sampai 75 juta rupiah gitu, sekitar angka itu, atau 6.000 dolar Singapura itu kepada orang-orang yang nganggur gitu ya, atau baru kena PHK gitu kan ya. Wah, keren banget ya, luar biasa. Itu per bulannya loh, bayangin gitu ya. Tapi kan tetap sebenarnya itu ada syaratnya, misalnya usia warga negara Singapura, usia 21 tahun ke atas, terus pokoknya ada syarat-syaratnya. Misal dia tinggal di tempat yang emang biayanya juga besar dan lain sebagainya. Terus misalnya setelah itu dia juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan kerja atau apalah gitu. Pokoknya ada syarat-syaratnya. Tapi oke lah, syarat-syaratnya itu bisalah dilakukan. Tapi kan menurut gue ini bentuk perhatian pemerintah ini loh. Ada orang baru di PHK, tapi pemerintah ini atau negara ini hadir gitu ya untuk ngebantu nih warganya yang lagi baru aja kena PHK atau baru aja jadi pengangguran gitu kan ya. Jadi dibantu juga untuk apa namanya, istilahnya survive, terus mencari kerja juga, istilahnya kayak gitu. Itu keren banget itu kalau di negara tetangga Singapura yang negara besar itu gitu kan ya. Kalau ada yang baru kena PHK atau nganggur ya kayaknya dapat hikmahnya gitu ya, dapat hikmahnya aja gitu kan ya. Kalau bagaimana komentar-komentar netizen terkait hal ini, kita akan coba reaction dari Ayo Daily gitu ya, dan mediabarbar.id gitu kan ya, yang menginformasikan ini seperti apa dalam laman Instagram. Kita coba reaction. Pengangguran di Singapura termasuk korban PHK akan menerima gaji sebesar 74 juta rupiah per bulan gitu. Tadi angkanya 6.000 dolar Singapura atau sekitar 74 sampai 75 dolar rupiah gitu ya. Ini pengangguran di Singapura termasuk mereka yang terkena PHK berkesempatan menerima bantuan keuangan sebesar 6.000 gitu ya, US dolar Singapura, dan sekitar 74 juta per bulan. Skema bantuan ini akan mulai diluncurkan oleh pemerintah pada pertengahan April tahun ini gitu ya. Itulah ya, berdasarkan informasi tersebut, pemerintah Skill Future Job Seeker Support penerima manfaat merupakan warga negara Singapura berusia 21 tahun ke atas, serta telah bekerja di negara tersebut setidaknya 6 bulan dalam 1 tahun terakhir dengan pendapatan rata-rata 5.000 atau kurang gitu. Setelah itu mereka harus menganggur selama minimal 1 bulan akibat faktor di luar kendali seperti efisiensi perusahaan, penutupan bisnis, atau PHK karena alasan kesehatan. Seperti itu ya. Pokoknya sebenarnya poinnya adalah di mana pemerintah ini hadir gitu ya, pemerintah Singapura ini hadir di saat warganya ini kesusahan dalam mencari kerja gitu ya. Kita coba dulu bacain kolom komentar netizen seperti apa gitu kan ya. Netizen 62 nih utamanya, kita coba baca. Mau dong tinggal di sana gitu ya. Kenapa saya lahir di Indo gitu ya. Indonesia korban PHK dibebani pajak gitu ya. Ketinggalan amat ya Konoha, what happened gitu ya. Beda ya kenapa gue lahir di negara 100% pejabat korup gitu ya. Pengen pindah gitu ya. Siap berangkat ke Singapura mumpung lagi nganggur gitu. Privilege lahir dan besar di Singapura gitu. Di Wakanda mah korban PHK masih kena pajak, beli bensin malah dioplos, pengayom kudu dibayar, hakim bela yang bayar gitu ya. Kalau di Indo gimana ya gitu ya. Kenapa sih gue lahir di Indonesia gitu ya. Tapi kan di sana bukannya mahal-mahal ya, pengeluaran hidup juga gede banget gitu ya. Negara nggak korup mah gampang aja bos gitu ya. Yuh pindah negara gitu ya. Ngakak lah, bukan gaji itu tapi semacam uang tunjangan yang tidak bisa cair dan hanya digunakan untuk pelatihan gitu kan ya. Kalau negara nggak korupsi ya begini, padahal nggak ada SDA-nya loh mereka gitu ya. Beda sekali perbedaannya dengan nangis tapi percuma gitu ya. Dolar Singapura disamakan dengan rupiah aja udah aneh gitu ya.
Indo dapet hikmahnya aja gitu ya. Sebenarnya Indonesia bisa seperti itu, tapi takutnya dananya dikorupsi lagi dari pusat. Emang bener kalau udah turun ke bawah target di situ mulai gak beres gitu. Kalau di sini udah ada korban PHK dan pengangguran masih dipalakin dengan pajak dan iuran kesehatan. Alhamdulillah saya tinggal di negara ini dapat tunjangan keren ya, pakai mata uang Jepang yen bukan rupiah lagi. Beda banget sama negara yang SDA-nya melimpah tapi dititipin ke SDM rendah gitu. Beda SDM ya, kalau di Indo diginiin ya udah kerja pun rela nganggur gitu ya. Negara sekecil itu padahal. Wah, enak banget ya hidup pengangguran kalau gitu. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen. Kalau enak banget ya hidup pengangguran di Singapura, ya enggak, tetap ada masanya gitu ya, enggak yang disupport terus, tapi kan kayaknya kalau nggak salah biasanya sampai 6 bulanan gitu ya, atau 6 bulanan lah gitu kan dia untuk survive di awal-awal, terus juga didorong untuk mencari pekerjaan yang baru juga sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma Singapura nih, Malaysia tuh juga melakukan hal yang sama gitu kan ya. Ya nominalnya berbeda ya dengan Singapura, kan ini kan tergantung negaranya juga, tergantung mata uangnya juga, kursnya juga lah istilah kayak gitu. Di Malaysia juga misalnya kalau kita baru menganggur itu juga dapat tunjangan nih dari pemerintah. Itu tuh besarannya bervariasi tergantung kita juga ini single atau sudah memiliki keluarga, sudah punya anak berapa misalnya kayak gitu, tuh juga ada tunjangan-tunjangannya, misalnya selama 6 bulan dapat segini misalnya kan kayak gitu. Tapi terus juga didorong untuk ada website untuk mencari kerja gitu loh, jadi kayak di link-linkkan gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang relate dengan pekerjaan sebelumnya atau jurusan yang misalnya kayak gitu. Nah itu kalau kita lihat dua negara itu misalnya kayak meskipun menganggur gitu, mereka ini sampai perhatian juga nih bagi warganya. Kalau warga tetangganya tuh yang memiliki negara besar dan SDM yang besar itu kan cuma dijanjiin 19 juta lapangan padel gitu kan ya. Aduh gitu ya, 19 juta itu juga nggak tahu eh, kejelasannya gitu kan ya gimana gitu kan ya. Itu aja udah senang banget rakyatnya gitu, sampai sekarang aja belum kelihatan Israel kan kayak gitu janjinya itu gitu ya, apalagi untuk membantu ketika rakyatnya sedang nganggur tuh kayaknya aduh gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada prakerja itu, cuma nggak tahu nih soal terkait bantuan uang dari prakerja itu pernah kan kita dapat, cuma berapa ya, 600.000 ya atau nggak salah. Nah kalau menurut positive people gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.